Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi multi metode enkripsi dan dekripsi. Perkenalkan, nama saya Supanto, kelas TI 23K, akan memaparkan materi tentang enkripsi dan dekripsi. Mengapa kriptografi penting? Di era digital, data teks mulai dari pesan pribadi hingga kredensial sensitif rentan terhadap penyadapan dan akses tidak sah. Kriptografi mengubah data asli, plain text, menjadi bentuk tersandi atau ciphertext agar hanya pihak yang memiliki kunci yang dapat membacanya kembali. Aplikasi ini dibangun untuk mendemonstrasikan 3 pendekatan berbeda dalam satu antarmuka: kriptografi modern, kriptografi klasik, dan teknik encoding, sekaligus menjadi alat bantu belajar yang interaktif. Confidentiality, menjaga isi pesan tetap rahasia dari pihak ketiga. Parameter rahasia yang mengontrol proses sandi. Reversibilitas, ciphertext dapat dikembalikan ke plaintext asal. Tujuan dan fitur utama dari aplikasi yang nanti saya akan buat adalah 3 metode dalam satu aplikasi, yakni Fernet atau AS128, Caesar Cipher, dan Base64 dapat dipilih lewat nanti menu dropdown. Manajemen kunci Fernet. Kunci dapat dibuat otomatis, disimpan dalam .kai dan dimuat kembali dari file. Antarmuka interaktif dibangun dengan TextInter dan TTK, input text, hasil, output, dan status kunci real time. Salin hasil sekali klik. Penanganan error mudah dipahami. Struktur dari kelas kripto aplikasi, yakni seluruh logika aplikasi dienkapsulasi dalam satu kelas Python, dipecah menjadi kelompok metode yang berperan dan spesifik. UI setup, create menu, create widget, manajemen kunci, generate key, save, load key to file. Algoritma sandi, Caesar Cipher, enkripsi, dekripsi teks. Utilitas, display output, copy to clipboard. Metode 1, Fairness AS128, kriptografi simetris modern. Fernet adalah skema enkripsi simetris dari library kriptografi yang menggabungkan AS128 atau mode CBC untuk enkripsi dan HMAX SH256 untuk autentifikasi pesan. Kunci dibuat dengan fernet.generate_key 32 bit, acak dan di-encode base6. Kunci sama digunakan untuk enkripsi maupun dekripsi symmetric key. Hasil ciphertext bersifat timestamp dan terautentifikasi anti-tamper. Cocok untuk data sensitif yang butuh keamanan tingkat produksi. Ini adalah sintak untuk di Python, yang bahasa Python ini. Ini enkripsi dan deskripsinya seperti ini. Nah, ini siklus kunci dari Fernet. Generate key, save to key file, load key from file. Ini penjelasannya. Metode 2, Caesar Cipher atau kriptografi klasik.
Salah satu algoritma sandi tertua, kurang lebih abad 1 Masehi, setiap huruf digeser sejauh n posisi dalam alfabet. Ini rumusnya yang pernah dipelajari. Kita coba ketik contoh pergeseran 3n. Hello sama dengan bisa hello di enkripsi jadi KHOOR. Huruf non alfabet, spasi, tanda baca angka, tidak dirubah, hanya karakter part yang diproses. Ini di sintak pada Python-nya seperti ini. Kemudian metode yang ketiga menggunakan base 64 encoding, bukan enkripsi. Bagaimana cara kerjanya? Base 64 mengubah data binary atau teks menjadi rangkaian karakter ASCII. A kapital dan sampai Z kapital, A dan Z kecil, 0, 0 sampai 9, plus garis miring. Menggunakan blok 6 byte. Tujuannya agar data dapat ditransmisikan dengan aman melalui media berbasis teks, bukan untuk merahasiakan isi. Ini ketikan pada Python. Contohnya kita ketik informatika, maka muncul seperti ini deskripsinya. Nah, ini alur proses enkripsi dan deskripsi pada aplikasi. Pertama kita input teks. Kedua pilih metode. Jadi di aplikasi itu ada metode Vernet, Caesar atau Base. Yang ketiga proses enkripsi atau deskripsi. Ini seperti ini. Selanjutnya muncul tampil hasil. Dan ini salin atau gunakan. Rancangan tampilan antarmuka GUI pada Tekinter. Seperti ini. Langsung kita ke aplikasinya. Nah, ini kita masuk pada aplikasinya untuk uji coba. Demonya pertama kita pilih yang metode apa dulu? Metode bisa dilihat Caesar Shipper dulu. Contoh, kita inputkan teks informatika. Kita enkripsikan. Nah, di sini masukkan angka untuk pergeserannya. Kita contohnya 3 itu. Kita tulis 5 aja. Oke. Nah, informatika dideskripsikan seperti ini. Kemudian kita salin. Nah, setelah salin, kita bersihkan dulu. Ini setelah kita bersihkan, kita setekan yang tadi, kemudian deskripsikan. Tadi deskripsikan kita memulihkan geserkan 5. Nah, maka muncul informatika seperti ini. Kemudian yang ke mana ini? Yang ketiga base. Bersihkan dulu. Kita pilih base ke-6. Coba lagi UMC. Kita enkripsikan. Oh, seperti ini. Muncul seperti ini. DWIJ. Ya. Kita salin hasil. Bersihkan dulu. Paste yang tadi kita mendeskripsikan hasilnya seperti ini. Hasilnya UMC. Nah, selanjutnya ini yang Vernet nih. Vernet ini lebih lengkapnya. Kita coba informatika UMC. Kita enkripsi langsung. Hasilnya lumayan ini. Lebih kuat. Kita salin lagi. Bersihkan dulu. Kita masukkan yang tadi. Kita deskripsikan jadi apa. Nah, ini hasil outputnya. Seperti ini. Bersihkan lagi.
Jadi kesimpulan dari materi enkripsi dan deskripsi tadi menyatukan 3 materi berbeda dalam satu aplikasi ringan, manajemen kunci VerNet lengkap buat simpan dan muat, antarmuka sederhana dan intuitif bagi pengguna awam, umpan balik jelas lewat status kunci dan message box, kode mudah dibaca dan dikembangkan lebih lanjut. Keterbatasannya, kunci VerNet sementara hilang jika tidak disimpan sebelum keluar. Sesar Shipper mudah dipecahkan brute force 25 kemungkinan. P64 buat enkripsi buat untuk data rahasia. Tidak ada enkripsi file, hanya teks langsung. Belum ada indikator kekuatan kunci atau kata sandi. Kesimpulannya, aplikasi kriptografi membuktikan bahwa konsep keamanan data dari algoritma klasik hingga standar modern dapat disajikan dalam satu antarmuka yang ringkas, edukatif, dan mudah digunakan dengan Python dan Tkinter. Mungkin untuk pengembangan selanjutnya bisa enkripsi file, bukan hanya teks, dukungan algoritma tambahan seperti RSA, AES, GCM, indikator kekuatan kunci dan histori aktivitas belum tersedia. Seperti itu. Kurang lebihnya presentasi dan demo dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.